Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kondisi pandemi seperti ini. Semoga kita semua dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Izinkanlah saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Saya Yazid Al-Bustami sebagai moderator, dan yang kedua saudari Ela Nur Laila, yang ketiga saudari Wahyuning, yang terakhir saudari Wulandari akan mencoba memaparkan materi tentang ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan dalam mata kuliah pendidikan lingkungan sekolah dasar yang diampu oleh Bapak Asrizal Wahdanwilsa MPD. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materi yang pertama yang akan dibawakan oleh saudari Ela Nur Laila. Baik, materi yang pertama itu apa itu ekologi? Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita harus tahu dulu ya, apa sih arti dari ekologi itu sendiri? Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos yang artinya rumah dan logos yang artinya ilmu. Jadi, bila diartikan menurut istilah, ekologi merupakan kajian organisme hidup dalam rumahnya. Tapi, bila diartikan secara keseluruhan, ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan-hubungan antara organisme dengan lingkungannya yang bersifat organik maupun anorganik. Baik, materi selanjutnya yaitu pengertian ekologi menurut para ahli. Para ahli yang pertama ada menurut Miller. Menurut Miller, ekologi merupakan studi tentang hubungan timbal balik antara organisme serta sesamanya dan juga lingkungannya. Yang kedua, menurut Reso Sudarmo, ekologi merupakan suatu studi yang mempelajari mengenai hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Yazid Al-Bustami. Baiklah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang macam-macam ekologi. Yang pertama yaitu adalah ekologi hutan, yang kedua ekologi laut, dan yang ketiga adalah ekologi lingkungan. Yang keempat ekologi pantai, dan yang terakhir ekologi manusia. Baiklah, sekarang kita beralih ke ruang lingkup ekologi. Ruang lingkup ekologi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lingkungan biotik, dan yang kedua yaitu lingkungan abiotik. Nah, yang pertama itu lingkungan biotik, diantaranya yaitu adalah manusia, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu lingkungan abiotik, diantaranya adalah semua jenis-jenis yang tidak bernyawa ataupun tidak hidup, itu termasuk ke dalam lingkungan abiotik. Baiklah, dilanjutkan ke prinsip-prinsip ekologi. Nah, prinsip-prinsip ekologi itu di dalamnya yang pertama adalah saling berinteraksi. Yang kedua yaitu saling berketergantungan. Yang ketiga yaitu keanekaragaman. Yang keempat keharmonisan. Dan yang terakhir itu kemampuan berkelanjutan. Manfaat ekologi yang kesatu bisa membuat kita mengenal lebih banyak keanekaragaman hayati. Makhluk hidup tersebar dari dasar samudra terdalam hingga pegunungan tertinggi. Tentu saja, keanekaragaman hayati ini harus dieksplorasi oleh manusia. Selain untuk menginventarisasi jenis-jenis makhluk hidup tersebut dan memperkaya pengetahuan manusia akan spesies makhluk hidup, cara hidup makhluk hidup dan lingkungannya tersebut dapat dipelajari untuk kemudian dapat dimanfaatkan manusia. Yang kedua, mengenal lebih jauh makhluk hidup. Biologi merupakan salah satu cabang dari ilmu ekologi. Hal ini terjadi karena perilaku makhluk hidup, terutama hewan, berperilaku tergantung pada kondisi lingkungannya. Yang ketiga, bisa membantu memecahkan masalah pangan. Manusia sebagai makhluk omnivora merupakan tingkatan tertinggi dalam jaring-jaring makanan, seperti yang kita ketahui bahwa seluruh materi di muka bumi ini ada dalam satu siklus. Yang keempat, membantu memecahkan masalah energi.
Yang kelima, membantu memecahkan masalah kesehatan. Banyak masalah kesehatan yang merupakan penyakit menular berasal dari interaksi antara manusia dengan hewan. Hal ini tentu saja dapat dihindari atau diatasi bila kita mengetahui konsep ilmu ekologi tentang bagaimana makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya. Yang keenam, membuat proses industri yang lebih maju. Cukup sekian pemaparan materi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila masih ada yang belum jelas atau belum bisa difahami, silakan bertanya karena sekarang kami buka sesi pertanyaan.